Selamat pagi, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung pada saat teduh pagi ini. Mari kita mulai acara ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini yang Kau berikan bagi kami semua. Terima kasih untuk perlindungan dan penyertaan-Mu. Sepanjang malam tadi, kami boleh beristirahat, Bapa, dan kami boleh bangun pagi ini untuk mengikuti acara saat teduh. Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon berkat dan penyertaan-Mu untuk peserta saat teduh maupun para pelayan-Mu pada pagi ini, Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja atas diri kami masing-masing. Kiranya Kau pimpin kami semua untuk mengikuti acara saat teduh pada pagi ini. Bapa yang Maha Pengasih, kiranya Kau tutup bungkus seluruh peralatan elektronik, seluruh jaringan, maupun seluruh peserta saat teduh pada pagi ini ya Bapa, dengan Roh Kudus-Mu, dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Bapa yang Maha Pengasih, kami siap Kau pimpin untuk mengikuti acara saat teduh pagi ini. Beracaralah Bapa. Semua doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Puji dan syukur kita haturkan kehadiratnya atas kesempatan satu hari lagi yang Dia berikan kepada kita. Untuk satu hari lagi untuk hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Mari pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan suaranya, sebelum kita mendengarkan surat cintanya, kita mau siapkan segala pikiran dan hati kita. Biarlah saat ini 30 menit ke depan, kita hanya fokus kepadanya. Kita sapa Bapa kita di dalam surga yang senantiasa setia menemani kita. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku,
Ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Benar, Bapa, rencanamu indah bagi kami saat ini satu persatu yang ada di ruang Zoom ini. Bapa, musim demi musim telah kami lalui, dan kami percaya Engkau ada bersama kami saat ini. Allah Bapa di dalam surga, dengan kerendahan hati kami mohon, layakkanlah kami saat ini satu persatu, yang senantiasa merindukan, yang senantiasa haus akan kasih-Mu. Allah Bapa di dalam surga, hadirlah saat ini bersama kami. Apapun kondisi kami saat ini, mungkin saat ini ya Bapa, kami tidak dapat bersyukur kepadamu karena proses hidup yang kami boleh lalui. Tapi kami tahu ya Bapa, Engkau Allah yang penuh kasih. Kami mohon kasih setiamu dan rahmat-Mu untuk selalu memampukan kami untuk bersyukur kepadamu hari lepas hari. Saat ini Bapa, kami mau datang hadirat-Mu, tersungkur di bawah kaki-Mu. Layakkanlah kami, periksalah batin kami satu persatu. Ampunilah segala dosa-dosa kami, sehingga kami saat ini pagi hari ini, kami Engkau layakkan untuk datang kepadamu. Allah Bapa di dalam surga, saat ini kami mau serahkan segala tubuh jiwa roh kami. Biarlah kiranya roh-Mu sendiri yang menguasai kami. Sehingga dengan mulut kami, dengan pikiran kami, dengan hati kami saat ini, kami layakkan Engkau untuk menyembah. Ya Allah Bapa di dalam surga, ini kami ya Bapa, kami mau datang saat ini menyembah-Mu. Hati kami yang haus dan rindu akan kasih-Mu. Hati kami yang rindu akan haus akan firman. Layakkan kami Bapa saat ini satu persatu. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
Oh Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwa haus akan Engkau, rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku.
Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih Kau kumpulkan kami kembali di tempat kami masing-masing di dalam Zoom ini untuk terus memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi hidupku, terang bagi jalanku. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu lewat anak-Mu, Bapa Andreas. Bapa, urapilah tubuh, mulut, bibir, perkataan yang keluar dari mulut Pak Andreas. Kami percaya Bapa, itu adalah suaramu dan Kau pakai Pak Andreas untuk menjadi perantaraanmu untuk kami. Bapa, berbicaralah, kami siap mendengarkan apa yang Engkau mau. Amin. Salam Bapak Ibu terkasih, selamat pagi. Pada hari ini bacaannya diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 21 dilanjutkan dengan ayat 24 sampai dengan ayat 27. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, serta didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita melihat perikop pada bacaan hari ini tentang pengajaran yang sesat dan dua macam dasar. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, ia akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Bapak Ibu terkasih, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Apakah hanya cukup untuk kita berdoa setiap hari? Apakah hanya cukup untuk membaca kitab suci setiap hari?
Tuhan menginginkan saya dan Anda untuk melakukan perintah-Nya. Inilah saatnya kita praktek melakukan apa yang Tuhan perkatakan. Seperti halnya dalam hal praktek untuk mengasihi. Ketika Tuhan berkata, bila pipi kirimu ditampar, berilah pipi kananmu. Apakah hari ini saya sudah mengampuni orang-orang yang menyakiti hati saya, yang telah mengecewakan saya? Apakah benar saya telah mengasihi sesama saya seperti yang Tuhan perintahkan? Roma 12 ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dan Kolose 3 ayat 14 berkata, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Di dalam Tuhan ada kasih yang besar. Kasih-Nya mempersatukan kita. Kasih-Nya membawa sukacita. Kasih-Nya membawa perdamaian dan pemulihan. Apakah hari ini saya bisa belajar untuk mengambil sikap rendah hati dan lemah lembut? Bukankah Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Apakah hari ini saya bisa praktek untuk mengasihi sesama? Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Memberi mereka makan bagi yang lapar, memberi minum bagi yang haus, memberi pakaian bagi mereka yang telanjang, mengunjungi mereka yang sakit. Sama saja kita mengasihi dia. Sudahkah hari ini saya bisa memberikan waktu saya, tenaga saya, pikiran saya, dan apa yang saya miliki untuk menyenangkan hati Tuhan? Banyak sekali kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kita sendiri. Dia Tuhan mengenali kita sebagai anak-anak-Nya. Jika kita mau melakukan apa yang Tuhan perkatakan bagi kita semua hari ini. Yang Tuhan inginkan adalah kita untuk bisa bertumbuh, kita bisa berakar dan berbuah di dalam nama-Nya. Tuhan mengenali kita dari buah-buahnya. Apakah dari perbuatan-perbuatan kita? Apakah dari perkataan kita? Ataukah dari tingkah laku kita terhadap sesama? Matius 7 ayat 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa ternyata hidup kita ini mudah rapuh. Hidup kita ini mulai goyah. Hidup kita ini mudah terombang-ambing dalam berbagai persoalan. Dan kita bersyukur, kita memiliki batu yang kuat. Batu yang kuat itu adalah Kristus Yesus. Kekuatan kita hanyalah darinya. Di setiap kita memang memiliki air mata yang berbeda-beda. Dan cara menyekanya pun berbeda. Mungkin ada yang memilih untuk menyeka air matanya sendiri, atau bisa jadi ada yang memilih untuk membiarkan Tuhan sendiri yang menyeka air mata kita. Persoalan-persoalan yang terjadi merupakan bentuk pemurnian hati. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus menjalaninya dengan rasa syukur. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita sendirian, Bapak Ibu. Lukas 21 ayat 18, Tuhan mau menekankan pada kita. Tetapi tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang tanpa seizinnya.
Dia Tuhan tidak membiarkan hidup kita sampai hancur lebur. Dia ingin menguji hanya sebatas kemampuan kita. Kasih-Nya besar, kasih-Nya memberikan kekuatan bagi mereka yang percaya. Kita sedang dilatihnya untuk kuat, untuk terbang tinggi melintasi badai seperti burung Raja Wali. Persoalan yang biasa terjadi adalah tentang hal kekhawatiran yang membuat manusia bisa rapuh dan goyah. Tuhan mau perkatakan pada kita pada pagi hari ini, bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dan Filipi 4 ayat 9 berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita semua. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah dasar hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, sahabat komunitas pemulihan hati yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hening sejenak, menyatukan hati dan pikiran kita untuk berdoa mengakhiri saat teduh pada pagi hari ini. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena kemurahan-Mu. Saat teduh dapat berjalan dengan baik. Puji dan syukur kami boleh merasakan kehadiran-Mu sepanjang saat teduh pagi ini. Engkau yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu pagi ini. Dan temani kami sepanjang hari ini dengan rahmat dan berkat-Mu, sehingga akal budi, pikiran, dan tindakan kami terfokus hanya kepada kehendak-Mu saja. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh anak-Mu yang terkasih, Bapak Andreas, yang pada intinya adalah untuk masuk dalam kerajaan surga, kami harus melakukan kehendak Bapa. Kehendak-Mu tertulis dalam kitab suci yang perlu kami baca, kami renungkan, dan kami lakukan. Bantulah kami dengan kekuatan rahmat-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang Kau inginkan untuk kami lakukan, dan melakukannya dengan tekun dan setia, serta penuh dengan kasih. Sehingga kami dapat membangun rumah rohani kami dengan fondasi yang kokoh di atas batu karang Santo Petrus dan Yesus Putra-Mu yang terkasih.
Bapak, kami juga mau menyerahkan pembimbing komunitas pemberian hati Bapak Paulus dan Bu Vila yang saat ini dalam perjalanan kembali ke Indonesia. Sertailah perjalanan mereka dengan tiang api dan tiang awan, seperti dahulu Engkau menyertai perziarahan umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah terjanji. Sehingga perjalanan mereka lancar sampai selamat ke rumah dan bertemu dengan keluarga tercinta. Berkati dan dilindungi Pak Paulus dan Bu Vila, beserta keluarganya dengan rahmat dan urapan yang mereka perlukan. Berkati juga setiap usaha dan pekerjaannya dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk para sahabat yang melayani PHK di KPH. Kiranya Engkau melengkapi kami dengan karunia yang kami perlukan, agar semakin hari pelayanan kami dapat lebih sempurna dan bertumbuh seperti yang Engkau inginkan. Kami semakin bersatu hati dalam melayani dengan kerendahan hati. Semua ini hanyalah untuk kemuliaan-Mu dan membawa lebih banyak lagi jiwa-jiwa pulang kembali ke hati-Mu, serta boleh merasakan kasih setia-Mu yang tak terbatas dan tidak berkesudahan, karena Engkaulah adalah satu-satunya Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan PHSL malam ini. Semoga semua peralatan yang digunakan, juga jaringan internet, berfungsi dengan baik, dan pertemuan dapat berjalan dengan lancar, dan setiap peserta, pendamping, pembimbing, dan fasilitator, serta semua yang terlibat dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Mari kita satukan doa ini dengan doa untuk komunitas pemberian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemberian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami menyerahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.